Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Siti 2024 dari kelas 11 tadi akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan modul 4 praktikum. Untuk studi kasus pertama bisa dilihat tentang peminjaman peralatan lab di lab Fasilkom. Jadi tugasnya itu ada 3 soal. Yang pertama mengimplementasikan IED laboratorium secara lengkap. Lalu yang kedua untuk siap tabel diisi minimal 3 baris data. Dan soal yang ketiga membuat tabel persimpangan detail peminjaman. Untuk primary key menggunakan bad relationship. Dari studi kasus pertama dapat diambil 11 entitas yang nantinya akan dibuat ke dalam 11 tabel. Nah, langkah yang pertama, kita membuat database-nya dulu. Query-nya itu create database, lalu nama database yang akan kita buat. Di sini saya menggunakan database laboratorium. Selanjutnya kita membuat tabel dari setiap entitasnya. Jadi query-nya itu create tabel, nama tabel yang akan kita buat, lalu kita tambahkan atribut, di mana penulisannya itu atribut, lalu tipe data dari atribut, dan konstan dari atribut tersebut. Jadi contohnya di tabel jenis barang ini, create tabel nama tabelnya jenis barang, lalu menambahkan atribut jenis barang ID dengan tipe data small serial, dan konstrannya primary key. Lalu di sini ada not null, menunjukkan kalau jenis barang ID ini tidak boleh kosong, seperti itu. Dan selanjutnya ada variabel nama jenis, di mana tipe datanya varchar dan konstrannya unik. Selanjutnya ada atribut keterangan, di mana tipe datanya adalah teks. Jadi outputnya nanti akan seperti ini. Kita print dulu dengan cara select bintang from nama tabelnya di barang, lalu akan muncul output seperti ini, jenis barang ID, nama jenis, dan keterangan sebagai atribut atau kolomnya. Ada tabel barang. Nah, di sini tabel barang ini primary key-nya adalah barang ID, dan selanjutnya untuk foreign key-nya ada lab ID, di mana tabel barang ini akan berrelasi dengan tabel lab. Misalnya ada tabel lab. Nah, ini tabel lab ini primary key-nya ada lab ID. Selanjutnya ada tabel kepala lab. Nah, tabel kepala lab ini berrelasi dengan tabel lab. Soalnya ada tabel dosen, di mana dosen ini sebagai primary key, dan selanjutnya ada tabel aslab, dan di dalam aslab sendiri ada atribut aslab ID sebagai primary key dan akan mengambil data dari lab ID sebagai foreign key-nya. Selanjutnya ada tabel pengembalian. Tabel pengembalian ini di dalamnya terdapat atribut pengembalian ID sebagai primary key, dan di sini ada aslab ID sebagai foreign key-nya. Selanjutnya ada tabel UKM. Nah, di sini UKM ID sebagai primary key. Selanjutnya ada tabel peminjaman. Tabel peminjaman di sini memiliki atribut peminjaman ID sebagai primary key dan akan mengambil data kegiatan dan aslab ID sebagai foreign key-nya. Selanjutnya ada tabel item peminjaman. Nah, di sini tabel item peminjaman memiliki nomor seri, akan digunakan sebagai primary key-nya dan mengambil data peminjaman ID, mengambil data dari tabel barang, dan mengambil data dari tabel pengembalian sebagai foreign key-nya. Lalu selanjutnya ada tabel kegiatan. Nah, di tabel kegiatan ini ada atribut kegiatan ID sebagai primary key dan akan mengambil data dari tabel UKM sebagai foreign key-nya. Untuk soal nomor 2, kita membuat foreign key antara
tabel yang saling berelasi. Jadi query-nya itu yang pertama alter tabel dari nama tabel yang akan dijadikan foreign key, lalu add constraint dari nama kolom primary key, dan lalu foreign key dari nama kolom foreign key, reference dari nama tabel primary key dan nama kolom primary key. Jadi contohnya di sini yang pertama ada foreign key dari tabel jenis barang dengan barang. Jadi query-nya yang pertama alter tabel dari barang, lalu di add constraint dari nama kolom primary key yaitu jenis barang, lalu foreign key dari jenis barang. Ini harusnya namanya itu dibedakan dari sebelumnya. Dan misalnya reference dari nama tabel primary key-nya yaitu tabel jenis barang dan kolom primary key-nya yaitu jenis barang ID. Selanjutnya membuat foreign key dari tabel barang dengan lab. Yang pertama alter tabel dari barang, lalu di add constraint lab ID, lalu foreign key-nya lab ID yang dibedakan penulisannya, lalu reference dari tabel lab dan kolom lab ID. Selanjutnya membuat foreign key dari tabel kepala lab dengan lab. Jadi query-nya alter tabel foreign key-nya di kepala lab, jadi alter tabel foreign key, lalu di add constraint lab ID, foreign key-nya yang dibedakan lab ID, lalu reference dari tabel lab dari kolom lab ID. Selanjutnya membuat foreign key tabel kepala lab dengan dosen. Query-nya alter tabel dari tabel foreign key-nya kepala lab, tadi di add constraint dari kolom dosen ID, lalu foreign key-nya dengan tulisan yang dengan penulisan yang dibedakan yaitu dosen ID, lalu reference dari tabel dosen kolom dosen ID. Selanjutnya membuat foreign key tabel kegiatan dengan UKM. Membuat alter tabel kegiatan, add constraint UKM ID, lalu foreign key-nya UKM ID, reference dari tabel UKM, kolom UKM ID. Selanjutnya membuat foreign key tabel peminjaman dengan ASLab. Query-nya membuat query-nya alter tabel peminjaman, lalu add constraint dari ASLab ID, lalu foreign key, nama kolom foreign key-nya ASLab ID, lalu reference dari tabel ASLab, kolom primary key-nya ASLab ID. Selanjutnya membuat foreign key tabel peminjaman dengan kegiatan. Query-nya alter tabel peminjaman, add constraint, kegiatan ID, foreign key-nya penulisan yang dibedakan yaitu kegiatan-kegiatan ID yang diambil dari tabel kegiatan, lalu reference dari tabel kegiatan, kolom primary key-nya kegiatan ID. Selanjutnya, foreign key tabel item peminjaman dengan barang. Query-nya alter tabel peminjaman, add constraint, barang ID, foreign key-nya dibedakan penulisannya yaitu barang-barang ID, reference dari tabel barang, kolom barang ID. Ada foreign key item peminjaman dengan tabel pengembalian. Query-nya alter tabel dari tabel item peminjaman, lalu add constraint pengembalian ID, lalu foreign key yang tulisannya dibedakan dari tabel pengembalian yaitu pengembalian ID, lalu reference diambil dari tabel pengembalian dan kolom pengembalian ID. Yang ini maksud saya. Selanjutnya untuk soal nomor 2, kita mengisi data pada setiap tabel. Untuk soal nomor 2, kita mengisi data pada tabel. Jadi, untuk query-nya itu yang pertama insert into, lalu nama tabel yang akan ditambahkan datanya, lalu variabel pada atau nama kolom yang akan diisikan, lalu kita tambahkan value, lalu
kita tambahkan isi dari kolom setiap kolom tersebut. Contohnya pada tabel jenis barang. Jadi insert into jenis barang, lalu variabel yang ditambahkan ada nama jenis sama keterangan. Kenapa tabel jenis barang ID ini tidak perlu ditambahkan datanya? Karena jenis barang ID ini primary key dan nanti akan auto terisi sampai ke bawah seperti itu. Jadi kita tidak perlu menambahkan satu persatu. Jadi di sini kita menambahkan pada kolom nama jenis dan keterangan saja dengan value. Untuk nama jenisnya kita tambahkan contohnya laptop, keyboard, dan komputer. Untuk yang keterangan kita tambahkan MacBook portable dan komputer desktop. Selanjutnya mengisi data pada tabel barang. Nah, sama seperti sebelumnya, jadi query-nya insert into nama tabel into tabel barang. Kolom yang diisikan yaitu nomor seri, deskripsi, jenis barang, dan lab ID-nya. Jadi jenis barang sama lab ID ini bersifat foreign key, jadi kita tinggal ambil dari datanya di tabel jenis barang dan tabel lab. Selanjutnya kita mengisi data pada tabel lab. Jadi yang kita isikan yaitu pada kolom nama dan deskripsi. Sama seperti nama sebelumnya, query-nya insert into lab, nama dan deskripsi sebagai kolom yang akan diisikan, lalu value-nya lab pembro dan lantai 2. Untuk yang baris kedua untuk instansi kedua ada lab Basda dan lantai 1. Untuk instansi 3 ada lab RPL dan lantai 2. Selanjutnya mengisi data pada tabel dan kepala lab. Jadi insert into nama kepala labnya, nama tabelnya kepala lab, lalu yang kolom yang akan diisikan yaitu tanggal mulai, lalu tanggal selesai, status, lab ID, dan dosen ID. Jadi bisa diisikan di sini value-nya yaitu tanggal, lalu tanggal selesai, lalu statusnya aktif, dan lab ID dengan dosen ID ini diambil dari tabel lab serta dosen sebagai foreign key-nya. Selanjutnya ada tabel UKM. Nah, di sini tabel UKM di insert into nama tabelnya UKM, lalu diisikan tabel yang akan diisikan yaitu nama UKM dan keterangan dengan value UKM Astrana, lalu Research and English Development Community, lalu diambil datanya dari tabel UKM yang ID 1. Dan seterusnya. Lalu mengisi data pada tabel kegiatan. Yang pertama insert into dari nama tabelnya yaitu kegiatan, lalu yang akan diisikan nama kegiatan, keterangan, tanggal mulai, tanggal selesai, kegiatan ID, dan UKM ID. Di sini kegiatan ID dan UKM ID ini merupakan foreign key yang diambil dari tabel kegiatan dan tabel UKM. Selanjutnya kita membuat kombinasi primary key dan foreign key pada tabel item peminjaman, yaitu pada kolom barang dan peminjaman. Jadi query-nya bisa dilihat pada create tabel item peminjaman, lalu sebagai primary key-nya nomor seri, peminjaman ID, dan barang ID. Lalu nomor seri dengan tipe datanya varchar, reference dari tabel barang yang nomor seri. Lalu peminjaman ID dengan tipe data small serial, reference dari peminjaman. Lalu barang ID, tipe datanya small serial, reference dari barang. Lalu kondisi barang saat keluar, tipe datanya teks. Di sini not null, yaitu mereka itu tidak bisa dikosongkan, jadi harus diisi. Misalnya kondisi barang saat kembali dengan tipe data teks, lalu ada kolom barang-barang ID dengan tipe data small serial. Di sini not null, lalu pengembalian dengan tipe data small serial dengan diisi not null karena memang ini tidak boleh dikosongkan. Lalu kolom pengembalian dengan tipe data small serial not null. Lalu constraint-nya pengembalian ID dengan foreign key pengembalian ID, reference-nya dari tabel pengembalian
dari kolom pengembalian ID. Lalu constraint lagi barang-barang ID dengan foreign key barang-barang ID, reference dari tabel barang, dan kolom barang ID. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.